Pagi Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Nur Solikah dari Akper Insan Wisata Surakarta yang beralamat di Legend Sutoyo Gang Jodipati nomor 10 Mojosongo Surakarta. Ya, sesuai kontrak kita kemarin, hari ini kita akan belajar cara melakukan WTS. WTS itu apa? WTS itu adalah water tapping sponge atau sering disebut juga dengan kompres hangat ya. Kita akan menggunakan kompres hangat ini dalam kehidupan sehari-hari atau di rumah nanti untuk mencegah anak jangan sampai terjadi kejang dengan tindakan yang sederhana ini. Baik Ibu, kita bisa mulai ya. Ibu, saya ingatkan kembali sebelum melakukan tindakan ini Ibu harus sudah mempelajari materi yang ada di booklet ini Ibu ya. Di sini juga ada alur prosedur untuk melakukan tindakan ini sudah tertulis lengkap di sini. Jadi harus dipelajari terlebih dahulu booklet yang ini. Untuk tujuan dari WTS atau kompres hangat ini adalah untuk menurunkan suhu tubuh anak sehingga anak tidak terjadi kejang. Nanti tindakannya yaitu dengan dilakukan berulang-ulang sampai dengan suhu tubuh anak itu turun. Kemudian nanti alat-alat yang kita gunakan yaitu cairan pencuci tangan, boleh pakai hand sanitizer, boleh pakai sabun yang ada di rumah, kemudian air hangat yang ditaruh di termos, kemudian baskom untuk mengisi air dan waslap, kemudian minyak kayu putih atau minyak telon sesuai dengan kondisi dan umur anak, kemudian termometer pengukur suhu yang digital seperti ini, kemudian termometer air untuk mengukur suhu air, kemudian tisu, kemudian waslap nanti 5 tempat yang akan kita gunakan, boleh pakai 5 atau seadanya di rumah 2 dengan selang-seling digunakan, kemudian handuk mandi, kemudian pengalas, kemudian jangan lupa baju ganti anak disiapkan dengan baju yang bersih ya. Kita cuci tangan dulu. Kita buka baju bayi. Sebelum kita buka baju bayi, kita beri pengalas dulu supaya nanti tempat tidur bayi tidak basah ya Bu ya. Dikompres dulu ya Dik ya. Saat kita melakukan kegiatan ini, bayi atau anak itu didistraksi, diajak ngobrol ya Bu ya, biar anak tidak takut atau anak tidak nangis saat kita melakukan tindakan ini. Kita selimuti dulu pakai selimut mandi atau handuk seadanya ya. Kemudian kita siapkan airnya dulu. Kita siapkan air yang di termos dengan kondisi suhu ruangan atau hangat kuku ya. Jadi tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nanti kita ukur dengan termometer air. Tapi apabila di rumah tidak tersedia termometer air ini, bisa kita ukur menggunakan telapak tangan kita. Ini sudah hangat atau belum, sudah terasa di telapak tangan kita. Jangan sampai kepanasan ataupun terlalu dingin yang membuat bayi kaget. Nah, sebelum kita melakukan tindakan kompres, kita melakukan pengukuran suhu tubuh dulu. Suhu tubuh di awal berapa, nanti di akhir juga berapa, harus selalu diukur. Diperhatikan untuk mengukur suhu tubuh anak, kita pakai termometer ini dulu dalam kondisi low. Terus kita masukkan di ketiak anak, di ketiak bagian dalam. Kita tunggu sampai termometer ini berbunyi. Kemudian kalau sudah berbunyi, kita baca suhu tubuhnya berapa, misalnya 38. Nah ini kemudian kalau sudah digunakan, kita bersihkan termometer ini supaya tidak terjadi jamur di dalam alat ini ya. Kemudian bisa kita langsung melakukan tindakan kompres. Kita buka selimut mandinya.
kita celupkan ke air hangat. Yang pertama yaitu di bagian kepala atau di daerah dahi. Di sini adalah sumber pusat panas. Jadi kita usap, kemudian kita letakkan Wastafel ini di area dahi. Kemudian kita berikan kompres juga di area ketiak kanan maupun ketiak kiri pasien. Ini seperti memandikan ya Bu ya. Jadi nanti anak biasanya akan basah semua karena air hangat ini, dan kita masukkan ke tubuh pasien. Kemudian selangkang kanan dan selangkang kiri juga dilakukan. Kita peras selangkang kanan dan selangkang kiri. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Kalau sudah wastafel ini sudah mulai dingin, kita ambil wastafel-nya, kita ambil semua. Kemudian kita kasih handuk supaya tidak basah. Kemudian kita cek suhunya lagi. Letakkan termometer ini di ketiak anak lagi sampai terdengar bunyi dari LO sampai menunjukkan suhu berapa. Misalnya ini sudah turun 37,5, berarti baru turun 0,5 derajat. Bersihkan termometer ini supaya tidak terjadi jamur, supaya sampai stabil antara 36 sampai 37. Prinsipnya sama, nanti kita ulang lagi dari dahi, ketiak kanan, ketiak kiri, kemudian selangkangan paha kanan dan paha kiri. Nah, kalau sudah kita ukur suhunya, kita beri handuk, kemudian kita kasih minyak ya Bu ya, supaya tidak kedinginan. Nah, kita olesi semua tubuh anak. Kita pasangkan kembali baju bayi. Kita ambil pengalasnya. Nah, pada saat kondisi anak sedang demam, sebaiknya kita tidak perlu memakaikan gedong atau penutup selimut yang terlalu tebal. Kita pakai yang tipis saja, yang penting hanya menutupi dan pasien bisa mengeluarkan panas dengan maksimal. Kita rapikan alat-alatnya. Kalau sudah, kita selesai dari awal, sebelum maupun sesudah tindakan, sebaiknya kita melakukan cuci tangan ulang ya Bu ya. Kita cuci tangan supaya tidak terjadi risiko infeksi pada bayi ya. Ibu, tadi kita sudah menyaksikan video keterampilan melakukan kompres hangat pada anak maupun bayi. Jadi Ibu bisa melakukan itu secara mandiri di rumah saat anak merasa demam atau sudah kita ukur suhunya sudah 37,5 lebih, itu kita boleh melakukan kompres ini. Kompres ini dilakukan setiap 1 jam sekali. Kita harus saat anak demam itu kita harus selalu memantau suhu tubuh anak dengan termometer ini. Kemudian apabila nanti ada tanda-tanda kejang dan lain sebagainya, Ibu awasi, catat kondisi frekuensi kejangnya seperti apa, kemudian kita minta bantuan ke tenaga medis. Selama anak sakit, jangan lupa kita harus selalu memberikan ASI kalau itu kondisi masih berumur bayi, kemudian berikan makanan dan minuman yang bernutrisi, yang cukup cairannya, kemudian anjurkan anak untuk istirahat, kemudian berikan
obat antipiretik atau penurun panas apabila anak demam lebih dari 37,5, itu kita kasihkan obat penurun panas supaya ini untuk mencegah tidak sampai terjadi kejang. Baik Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.